sesuatu untuk membantu dia. Inilah yang harus kita miliki dalam diri kita agar kita bisa atau memiliki potensi untuk menumbuhkan cinta kasih dalam diri kita terhadap orang itu, terhadap makhluk hidup. Nggak usah jauh-jauh lihat kehidupan di masa lalu, mungkin dia adalah ibu-ibu kita dan lain sebagainya. Cukup hal yang sederhana ini pun bisa. Dan ini satu metode di dalam tradisi Mahayana Tantrayana juga. Di sisi yang lain, metode untuk melihat ya dalam kehidupan, merenungkan dalam kehidupan yang lalu, ya setiap orang mungkin pernah menjadi ibu kita yang melahirkan kita, yang melimpahi diri kita dengan kasih sayang dalam kehidupan yang lalu, itu bisa saja. Tapi kita saat ini mungkin terlalu jauh untuk melihat hal tersebut. Yang paling nyata seperti yang tadi saya sampaikan, dan itu paling mudah sebenarnya. Dan bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita ini dengan sangat baik. Tidak perlu melihat kehidupan yang lalu, merenungkan kehidupan yang lalu, merenungkan dirinya saat ini pun itu sudah seharusnya bisa menumbuhkan cinta kasih di dalam batin kita. Kalau batin kita ini belum menjadi batu tentunya ya, masih bisa memiliki potensi untuk menumbuhkan cinta kasih sekecil apapun itu dalam diri kita, pasti bisa. Setiap kunjungan ke penjara, sipir penjara kadang nanya pertanyaan yang sama juga pada diri saya ketika kita diskusi. Saya menyatakan seperti itu. Bapak jangan melihat orang-orang di sana itu sebagai orang-orang jahat, kriminal. Bapak kemudian tidak akan bisa membangun satu komunikasi yang baik dengan dia. Tapi lihat mereka sebagai orang yang lemah, yang membutuhkan perlindungan Bapak. Dari sanalah Bapak bisa berkomunikasi, bisa membimbing mereka, dan kemudian bisa merubah mereka menjadi orang yang lebih baik. Tanpa itu tidak bisa. Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya. Ya, silakan. Ada lagi pertanyaan selanjutnya? Baik, ya. Monggo. Nama saya Buddha, nama saya Utara. Saya ingin tanya, bagaimana cara kita untuk mengembangkan bodhicitta, tapi kita berada di situasi di mana yang pertama, misalnya di kantor atau di lingkungan kerja gitu, kita dipaksa untuk memasukkan data atau untuk korupsi gitu, itu banyak kita hadapi. Terus kedua, bisa di organisasi, kita ini rame-rame, tapi ada satu orang yang berpotensi untuk menghancurkan organisasi tersebut, dan kita ingin menjatuhkan dia agar organisasi kita dan banyak orang itu selamat. Terus yang ketiga, di mana kondisi kita itu harus membunuh banyak makhluk atau membunuh orang-orang, tapi di sisi lain kita untuk menyelamatkan orang-orang yang kita sayang. Itu bagaimana cara mengembangkan bodhicitta tersebut? Terima kasih. Ya. Oke. 3 aja. Kebetulan lagi promo, tanya 3 beli 1 itu. Cukup 3 aja pertanyaan. Oke. Berarti ya kita beri tepuk tangan untuk saudara Utara ya. Nah, ini memang seringkali kejadian ya, konflik of interest kita kalau di kantor. Utara posisi apa? Accounting? Oh, masih mahasiswa ya. Kalau accounting ini terus selalu siapkan 3 buku. Ya, ada yang buat bank, ada yang buat kita bos, ada yang buat ke perpajakan. Oh, aja ya. Nah, ini gimana nih? Sementara satu sisi duniawi kita kan harus seperti itu ya. Kalau enggak, accounting maunya 1 buku aja. Kamu nggak usah kerja kan gitu ya. Nah, gimana tadi? Ya, itulah yang saya katakan tadi, bahwa dalam kehidupan kita, ya semakin jauh orang terlahir dari masa kehidupan seorang Buddha hadir di atas dunia ini, beban permasalahan yang dia miliki itu lebih berat dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Hal-hal yang seperti itu mungkin di masa-masa yang lalu tidak terlalu menjadi satu keharusan untuk dilakukan oleh orang-orang. Tapi sekarang ini orang dagang
Kalau tidak memiliki ya buku accounting seperti yang dikatakan tadi, 3 buku tersebut, susah untuk dapat untungnya. Atau untuk dapat untung pun sedikit. Kecuali ketawa. Berarti dia punya. Ya. Nah, ya, praktek bodhicitta, praktek seorang bodhisattva itu adalah praktek yang sangat ideal dalam kehidupan ini. Kita hanya berusaha untuk mengikuti hal tersebut semampu kita. Kalau saya ngomong idealnya, ya idealnya jangan lakukan. Kalau itu adalah merupakan satu kesalahan. Tapi banyak hal kemudian yang harus kamu pikirkan ketika kamu harus melakukan hal tersebut. Ya, beberapa hal harus dijadikan satu pertimbangan. Seperti pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Saya memberikan satu cerita. Dalam satu cerita Jataka, pernah Bodhisattva sebelum menjadi Buddha Sakyamuni, beliau pernah lahir sebagai seorang nakoda kapal. Dia memiliki 500 orang anak buah kapal. Satu dari anak buah kapalnya itu sangat-sangat jahat. Dia berpikir untuk merampok kapal tersebut dengan membunuh 499 orang temannya dan juga sang nakoda kapal, yaitu Bodhisattva sendiri. Jadi semua 500 orang yang akan dia bunuh. Bodhisattva mengetahui hal ini, melihat hal ini. Apa yang dia pikirkan? Dia renungkan, apa yang harus saya lakukan? Akhirnya Bodhisattva saat itu mengambil satu kesimpulan, satu-satunya jalan yang terbaik adalah untuk membunuh dia. Ya, dibandingkan dia membunuh 500 orang, dia akan terjatuh ke neraka Awiji yang sangat dalam dan jangka waktu yang sangat lama. Mending saya, biarlah saya yang terlahir di neraka Awiji, biarlah saya yang membunuh dia, dibandingkan dia yang melakukan kejahatan itu. Biarlah saya membunuh orang ini, biarlah saya yang terjatuh di neraka Awiji. Akhirnya Bodhisattva membunuh orang itu. Tapi praktek seperti ini, apakah bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Satu hal, saudara-saudara, kita bukanlah atau belum memiliki level bodhisattva seperti itu. Jangan coba-coba. Takutnya Anda atau kita semua belum bisa melihat batasan yang jelas antara kebenaran dengan pembenaran. Antara kebenaran dengan pembenaran ini belum jelas bagi kita untuk melihatnya. Tidak seperti mata seorang bodhisattva yang melihat hal itu dengan sangat jernih. Apa yang dilakukan oleh manusia biasa seperti kita, kualitasnya beda seperti apa yang dilakukan oleh seorang bodhisattva. Tidak hanya dalam praktek seperti itu, dalam praktek pada saat kita makan pun, pada saat kita berbicara pun beda. Praktek makan seorang bodhisattva dengan yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari ini jauh bedanya seperti bumi dengan langit. Jadi kalau kita berpikir apa yang harus kita lakukan, saya hanya bisa menunjukkan idealnya. Idealnya bodhisattva seperti itu. Tapi apakah kita ini bodhisattva? Tapi apakah kita ini benar-benar cukup memiliki kualitas untuk bisa melakukan hal tersebut dalam kehidupan kita? Hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki kualitas sebagai seorang bodhisattva. Dan itu sifatnya sangat situasional. Satu hari mudah-mudahan kita semua tidak terjebak di dalam kondisi yang seperti itu. Kita doakan saja, berdoa bagi diri kita sendiri dan juga bagi semua saudara-saudara sedama, sehingga tidak memiliki dilema seperti pertanyaan tadi.
Ya, semoga kita bisa berjalan lurus-lurus saja dalam kehidupan ini sampai mencapai penerangan yang sempurna. Ya. Oke, tapi memang kejadian seperti ini, konflik seperti ini sering ya. Kalau misalnya ibu-ibu punya anak cacingan, nah itu gimana? Ya kan, kalau kasih makan obat cacing, yang mati banyak berarti, ya kan? Yang selamatin cuma satu, ya kan? Atau kuliahnya kedokteran. Nah, kita kan harus riset kan, atas. Saya kemarin pergi ke di Bali, nanti RSUP Sangla, mereka latihan pakai kambing. Jadi kalau bedah-bedah awal itu kambing yang dibedah, ya kambingnya patah tulang, dipatahin dulu tulang gitu kan, lalu disambung lagi. Ya, jadi hal-hal seperti ini untuk tes, kemudian nelayan berprofesi sebagai orang yang harus tangkap ikan kan. Kalau dia nggak tangkap ikan, anak istrinya tidak makan. Tapi di sisi lain, ya dia harus menghidupi keluarganya. Nah ini karmanya seperti apa, Pak? Ya benar. Seperti saya juga tinggal di Kepulauan Riau di Batam. Dilema seperti tadi juga dialami oleh masyarakat Kepulauan Riau, di mana mereka juga banyak memiliki mata pencaharian sebagai seorang nelayan. Bahkan ya banyak juga di beberapa tempat, ya, contohnya pelihara sarang walet. Ya, burung walet beberapa tempat itu banyak sekali. Kalau di Kepulauan Riau, mereka kadang bingung seperti itu. Apa yang harus saya lakukan nanti? Satu, saya bilang, kamu dulu banyak berbuat baik, sehingga kemudian makhluk hidup yang kamu tolong itu sekarang menjelma jadi walet yang nyari duit buat kamu. Tapi, saya bilang, jangan lupa, sarang burung walet tersebut itu adalah rumah dia. Ya, jadi orang jangan serakah. Burung walet itu bikin sarang karena dia mau bertelur. Kadang-kala banyak ini yang punya sarang burung walet ini, itu serakahnya luar biasa. Kualitas dari sarang walet yang paling bagus katanya ya. Jadi burung walet ini mau bertelur, bikin sarang, belum sempat bertelur, sarangnya diambil dulu, masih bersih. Jadi dia makin kebelah untuk bertelur, bikin sarang yang baru lagi, diambil, bikin lagi, ambil, sampai kemudian pendarahan di dalam, keluar dari air liurnya itu darah, jadi sarangnya jadi merah. Dan inilah kata orang yang paling bagus kualitasnya. Ini orang serakah banget. Jangan seperti itu. Kalau mau, biarkan dia bertelur dulu, sudah menetas, sarangnya baru ambil. Memang kerja lebih berat, karena untuk membersihkan sarang yang sudah dipakai bertelur dan kemudian pelihara anaknya tersebut sampai anaknya bisa terbang, ini perlu pekerjaan yang sangat teliti untuk membersihkan sarang tersebut. Capek dikit gak apa-apa lah, daripada kamu bikin hutang karma yang baru ke burung-burung walet itu dalam kehidupan yang akan datang. Kita sekarang memiliki kesempatan untuk memutus satu hubungan karma negatif dalam kehidupan ini. Jangan biarkan karma negatif ini terus berlanjut dalam setiap kehidupan. Dan kita memiliki pilihan tersebut. Mau melanjutkan hubungan karma yang negatif ini terus menerus dalam satu kehidupan, ataukah kemudian menghentikannya dalam kehidupan sekarang ini. Ini satu pilihan juga bagi kita. Ya, seperti tadi, ya, anak cacingan nggak dikasih obat cacing, cacingnya makin menjadi-jadi, anaknya bisa mati. Ya, lihatlah pada satu proses hukum karma. Ya. Kalau misalnya membunuh, harus membunuh makhluk hidup, ya, dalam kondisi pengobatan seperti itu, berat tidaknya karma tersebut tergantung dari satu niatnya. Ya. Kedua, dari prosesnya kita lakukan, apakah kemudian menggunakan racun, menggunakan cara kekerasan, menggunakan pisau, menggunakan pedang atau apapun seperti itu, membunuhnya secara langsung, apakah kemudian menyiksanya pelan-pelan terlebih dahulu. Dan sama seperti orang bunuh orang, jempol kakinya dulu dipotong,
udah gitu jari tangannya dipelintir satu-satu pakai tang dan lain sebagainya, kemudian sampai orang nggak tahan lagi, akhirnya mati karena kesakitan. Ataukah kemudian ya dibunuh, ditembak secara langsung. Ini membedakan berat tidaknya karma. Termasuk juga kemudian yang dibunuh tersebut apakah orang yang memiliki kebajikan, memiliki nilai kebajikan yang kuat di dalam kehidupan mereka, ataukah orang yang memiliki nilai kebajikan yang sangat minim. Ya. Katakan saja, karmanya akan bisa berbeda. Kalau kamu membunuh sama-sama manusia, yang satu adalah seorang dokter, katakan saja, yang memiliki potensi untuk menyembuhkan orang lain, untuk membantu orang lain mengatasi perasaan sakit yang ada di dalam dirinya. Di sisi yang lain, yang Anda bunuh adalah seorang perampok, seorang pemerkosa, dan sebagainya. Karmanya berat yang mana? Saudara bisa melihat sendiri di sana mana yang lebih berat. Juga demikian dengan binatang. Binatang yang bermanfaat bagi kehidupan, yang memiliki tingkat kehidupan yang lebih tinggi, ya, berbeda karmanya. Kalau kita membunuh misalnya katakan aja binatang yang akan menjadi satu ancaman bagi kehidupan yang lain, ya, nyamuk demam berdarah, ya, seperti ya beberapa tempat wabah terpaksa diadakan penyemprotan dan lain sebagainya. Ya, itu satu hal yang memang sulit untuk dihindari dalam kehidupan sekarang ini. Ya, kita belum memiliki kualitas sebagai seorang bodhisattva, sebagai seorang Buddha. Ya, kalau misalnya kualitas sebagai seorang bodhisattva misalnya, ya udahlah nyamuk, silahkan mau gigit aja, mau ambil darah saya sebanyak apapun silahkan saja. Jangan coba-coba seperti itu di rumah. Ya. Jangan coba-coba. Nah, seperti saya katakan tadi, kita ini belum bisa melihat dengan jelas antara kebenaran dengan pembenaran. Jadi harus hati-hati. Ya. Ya. Terima kasih. Kita beri tangan. Baik, satu pertanyaan terakhir. Satu lagi kalau bisa dari ibu-ibu. Ya, nggak ada pertanyaan dibuat ada aja. Ya. Apa gitu tanyanya? Ada dari ibu-ibu pertanyaan? Satu pertanyaan? Moderatornya sudah ada yang punya. Ya, sebelah sini deh Bapak, boleh. Yuk, satu pertanyaan terakhir. Ini kesempatan yang sangat baik ya, bisa langsung bertanya dengan Bante. Baik, tidak ada. Bante kalau memang ini di detik-detik terakhir biasanya ya, belum muncul ya. Ya, silakan nama dan pertanyaannya. Nama budaya Bante, nama budaya rekan-rekan sedharma, nama Sugiati. Bante tadi kan Bante bilang kita tuh kayak di persimpangan jalan, bingung mau ke arah yang mana, apakah misalkan mau mencapai kebudayaan atau yang tadi Bante jelasin tuh yang kita diselimutin kabut itu bingung mau kemana gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita dalamin teks sincing atau pas tanpa kamita yang suka kita lantunkan ketika minggu pagi, itu kan dalam salah satu baitnya diterjemahin kan, maka Sariputra karena tiada yang ingin dicapai, bodhisattva bebas dari segala gangguan pikiran. Berarti kan di dalam teks itu seolah-olah karena tidak ada yang ingin dicapai itu, maka kita bebas dari gangguan pikiran. Itu bagaimana sebaiknya kita menyikapinya, Bante? Ya, jadi ada dua pendekatan begitu ya. Pendekatan satu kita menentukan arah. Pendekatan yang dari yang dibaca. Ya, kalau misalnya dari pendekatan Bante kan seolah ada sesuatu yang ingin kita tuju nih, ada arahnya. Tapi kalau dari pendekatannya sincing yang teks yang kita suka baca, ada kalimat yang kalau misalnya kita artiin ke bahasa Indonesia, karena tiada yang ingin dicapai, bodhisattva bebas dari segala gangguan pikiran. Dalam sekali. Memang di lagi akhir itu sudah paling pas, top banget. Nah, ini benang merahnya di mana Bante? Karena ini ada benang merahnya tentunya ya. Ya, yang disampaikan
disampaikan oleh Buddha itu disampaikan kepada siapa? Itu satu hal yang harus kita ketahui. Dalam banyak hal, Buddha menurunkan satu ajaran Dharma ke antara satu siswa dengan siswa yang lainnya, ajaran yang berbeda-beda sesuai dengan kualitas belajar yang dimiliki oleh siswanya tersebut. Untuk memahami Sijing, Sutra Hati, Prajnaparamita itu juga bukan satu hal yang mudah. Ya. Bukan di sana tidak bisa diartikan bahwa seorang bodhisattva karena tidak memiliki keinginan maka dia bebas dari gangguan pikiran. Ini adalah merupakan satu pembahasan yang sangat dalam. Ya, perlu satu pembahasan yang sangat detail untuk melihat dan menguji hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi di sana tidak ada mata, tidak ada telinga, juga dikatakan seperti itu. Apakah demikian yang secara nyata adanya dalam kehidupan kita sehari-hari? Tentu tidak. Maksudnya di sini adalah, contohnya, saat kita melihat satu objek, ya, saat kita melihat satu objek, katakanlah seperti ini, botol minuman ini. Di sana melihatnya berbeda. Setiap orang di sini melihat botol minuman ini satu hal yang beda. Seperti apa yang saya lihat pada botol minuman ini. Nah, maka siapa yang paling benar? Siapa yang bisa mengatakan yang paling benar adalah mata dia ketika dia melihat botol minuman ini? Ketika kita menganalisa misalnya Jakarta ini, bagi beberapa orang nyaman, gampang dapat makanan. Bagi orang yang lain susah untuk dapat makan, panas, penuh penderitaan. Jakarta yang benar itu yang mana? Hati-hati di dalam hanya menerjemahkan syair-syair terutama di dalam tradisi Mahayana. Ya. Hati-hati di sana. Jangan hanya kita terjemahkan secara harfiah atau artinya begitu saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Anda harus analisa, Anda harus lihat yang jelas. Jangan hanya mengambil satu kesimpulan dari apa yang kita baca dan kita terjemahkan itu dalam pikiran kita sesuai dengan artinya yang kita tahu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena pembahasan tentang Prajnaparamita, Sutra atau Sutra Hati, Sijing tersebut itu satu hal yang sangat mendalam sekali. Tidak ada keinginan di sana, maksudnya seperti apa? Mungkin kita bisa diskusikan di lain kesempatan. Karena itu memang harus pembahasan yang sangat detail sekali di sana. Membahas tentang tingkat-tingkat munculnya pikiran. Ya, saat mata kita melihat satu objek, kemudian objek tersebut masuk di dalam proses yang dalam pencerapan kita, kemudian akhirnya kita bisa mengambil satu kesimpulan, oh benda ini adalah ini, benda ini adalah itu, benda ini memiliki label seperti ini dan lain sebagainya. Bukan berarti kemudian bodhisattva tersebut tidak memiliki tujuan di dalam hidupnya. Bodhisattva bukan berarti kemudian tidak memiliki keinginan di dalam hidupnya. Dalam berbuat baik, kita memang tidak perlu untuk memiliki keinginan agar perbuatan baik yang kita lakukan ini akan menghasilkan satu pahala kebahagiaan bagi diri kita. Ini adalah satu keinginan yang konyol. Kalau saya katakan seperti itu, jangan kita kemudian jadi manusia zaman kehidupan sekarang ini. Saya tidak bisa mengatakan umat Buddha harus tidak boleh memiliki keinginan. Wah, bisa mati dikeroyok orang saya. Satu, Anda belum jadi bodhisattva. Anda masih perlu menghidupi keluarga Anda.
Anda masih perlu untuk cari duit, cari uang untuk keluarga Anda dan juga untuk orang-orang yang ada di sekitar Anda. Saya kenal satu orang pengusaha, dia sudah banyak punya perusahaan. Dia bilang, Bante, saya kalau mau berhenti, saya bisa berhenti sekarang ini juga. Tapi satu, Bante, saya bikin perusahaan ini dari satu perusahaan dulu awalnya saya bikin. Saya merasa puas terhadap satu perusahaan itu, tapi lama-lama kemudian akhirnya saya tidak memiliki keinginan untuk menimbun kekayaan dari sana saja. Saya melihat banyak anak-anak muda yang perlu satu wadah, wadah untuk bisa berkarya, wadah untuk bisa berkreasi, dan saya hanya memberikan satu solusi bagi mereka. Makanya saya bikin satu perusahaan lagi dan seterusnya, hanya agar orang-orang bisa bekerja, hanya itu saja. Dan ini adalah salah satu sifat dari bodhisattva kalau saya katakan. Bodhisattva tidak memiliki keinginan, lihat dulu konteksnya itu seperti apa. Tidak ada mata, tidak ada telinga, tidak ada objek pencerapan dan lain sebagainya. Konteksnya itu seperti apa? Terlebih dahulu kita harus uji, kita harus lihat. Ya, jangan diterjemahkan hanya secara gamblang. Kita lihat hanya dari sudut pandang duniawi kita sendiri. Karena kalau di dalam apalagi Tantrayana ya, kita pembahasan tentang kesunyataan, kekosongan, pembahasan tentang prasnaparamita tersebut itu harus satu kelas yang benar-benar intensif, yang pertemuan berapa kali pertemuan, berapa hari, bisa berapa minggu, dan kemudian setelah itu retret bersama, ya. Di dalam retret tersebut kemudian ada kelasnya lagi, kemudian ada diskusi, ada debat filosofi tentang prasnaparamita tersebut, dan kemudian kita konsultasikan lagi dengan guru kita, dan kemudian kita renungkan lagi kesimpulannya itu seperti apa, baik per baik, kata demi kata. Itu di sana diuji, dilihat, dan kemudian kita pahami. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, kita saat ini ibaratnya manusia yang biasa, ingin menjadi Buddha, tapi kita tidak tahu arah untuk mencapai kebudaan itu di mana. Kita saat ini tidak merasakan hidup kita itu penuh dengan penderitaan. Orang kalau nanya sama kita, lama tak bertemu, saudara apa kabar? Saya baik-baik saja. Padahal di dalam batin kita menyimpan begitu banyak permasalahan di sini. Ketidakmampuan kita yang paling nyata adalah kita tidak mampu untuk menerima atau melihat kenyataan dalam hidup kita bahwa dasarnya hidup kita ini adalah menderita. Nafas yang kita hirup ini adalah nafas samsara. Makanan yang kita makan pun adalah makanan samsara. Bumi yang kita pijak ini adalah bumi samsara. Dan kita tidak menyadari hal tersebut. Saat seseorang tidak menyadari dirinya berada di dalam lingkaran samsara tersebut, bagaimana kemudian dia akan timbul keinginan untuk terbebas dari samsara? Tidak akan. Oleh karena itu saudara harus melihat samsara secara utuh, saya katakan di sini, dan membangkitkan satu keinginan dalam diri saudara untuk keluar dari samsara secepatnya. Sama seperti orang masuk penjara, kalau dia di dalam penjara merasa baik-baik saja, dia tidak akan memiliki upaya atau daya upaya untuk bisa keluar secepatnya dari sana, entah dengan cara baik-baik atau dengan cara yang kurang baik. Membobol tembok penjara, segala macam, lompat dari tembok penjara, ya, untuk gali lubang di bawah ya, untuk bisa keluar dari penjara dan sebagainya. Sama seperti itu, manusia juga demikian. Selama dia tidak merasakan bahwa hidup dia itu penuh dengan lingkaran samsara, berada di dalam lingkaran samsara, dia tidak akan memiliki keinginan untuk keluar dari samsara tersebut. Umat Buddha kalau ditanya, cita-cita kamu apa? Menjadi arhat, menjadi Buddha. Tapi dia sendiri tidak tahu bagaimana merealisasi hal tersebut, karena dia sendiri tidak jelas
tidak menyadari saat ini dia itu ada di mana. Saudara-saudara, malah selama ini kita ini berjalan berputar-putar di dalam samsara karena kita itu tidak jelas. Kita itu belum mampu untuk mengucapkan satu kata dalam hidup kita. Cukup sudah samsara ini dalam hidup saya. Cukup sudah samsara ini dalam kehidupan setiap sahabat-sahabat, teman saya, orang tua saya, saudara-saudara saya. Cukup sudah. Saya harus keluar dari sini. Kita belum mampu untuk mengucapkan kata tersebut dalam batin kita, dalam diri kita, sehingga kita berputar-putar. Dan kita, tadi saya katakan, kita harus mengenali kita saat ini ada di mana. Kita harus tahu diri kita itu ada di mana saat ini. Kita ada di dalam samsara, jangan mengingkari itu. Hadapi. Terima kenyataan, saya memang ada dalam samsara dengan berbagai permasalahan yang ada dalam samsara ini. Inilah dunia saya saat ini dan saya akan keluar dari ini. Jalannya seperti apa? Seperti yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha. Itu sudah sangat jelas sekali. Itu sudah jalan yang sangat lurus sekali untuk mencapai kebuddhaan. Ya tinggal kemudian berupaya. Satu kebajikan dilakukan, ya kebajikan yang lain dilakukan terus menerus dalam kehidupan kita tanpa terputus. Kita kemudian tidak lama lagi akan terbebas dari semua hal itu. Ya, tidak berapa jauh kebajikan yang kita miliki, ya kalau mau dikatakan, kalau saya katakan ya hanya berbeda, nilai kebajikannya berbeda 2.500 tahun dengan mereka-mereka yang lahir dalam pada saat Buddha membabarkan ajaran Dharma 2.500 tahun yang lalu. Kalau mulai dari sekarang sampai 2.500 ke depan, 2.500 tahun ke depan, Anda terus-menerus melakukan satu kebajikan dalam kehidupan Anda memiliki kualitas untuk bisa lahir pada saat Buddha membabarkan ajaran Dharma. Saya bisa mengatakan hal itu. Kalau sekarang ini Anda setiap hari, setiap detik melakukan kebajikan dalam kehidupan Anda, sampai 2.500 tahun ke depan, Anda memiliki kualitas untuk bisa lahir dalam atau pada masa di mana seorang Buddha hadir membabarkan ajaran Dharma. Para arahan-arahan siswa sang Buddha sekitar 2.500 tahun yang lalu, mereka memiliki kebajikan untuk itu. Dan kita, kebajikan kita itu memiliki keterlambatan. Perbedaan 2.500 tahun dari orang-orang tersebut. 2.500 tahun waktu yang singkat sebenarnya bagi kita untuk merealisasi pencerahan yang sejati. Paling tidak untuk bisa lahir pada saat Buddha membabarkan ajaran Dharma di atas dunia. Jangan patah semangat. Anda bisa mengejar hal itu. Saya yakin. Kita semua seperti saya katakan tadi, kita punya modal. Modalnya jasmani kita yang komplit sekarang ini, ya, otak kita juga masih bisa berpikir dengan baik. Kita mengenal ajaran Dharma, kurang apa lagi? Jangan membuat ruwet kehidupan kita. Ya, terima kasih. Ya, demikian dalam kita pada kesempatan hari ini. Ya, pemaparannya sangat menarik sekali. Terima kasih kepada penanya, saudara Robin, saudara Kutara, dan saudara Sugianti. Ya, semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Simpulannya adalah mengenai riwayat pencerahan sempurna ini, semoga bisa menjadi cerminan, ya, refleksi bagi kita untuk melihat kondisi-kondisi dalam kehidupan seperti sakit, tua, dan mati, membuat kita menjadi lebih sadar, ya, bahwa kita sekarang hidup di dalam kondisi samsara, dan dengan kesadaran ini dapat memunculkan bodhicitta, sebuah motivasi untuk membebaskan tidak hanya diri kita dari samsara, tetapi juga makhluk-makhluk lain dari penderitaan, yang pada akhirnya kita semua pun memiliki potensi untuk bisa menjadi sang Buddha. Ya.
Bukan seberapa banyak yang kita ketahui yang penting, tetapi seberapa banyak yang kita praktekkan dari apa yang kita ketahui, itu yang menjadi penting. Semoga dan pada kesempatan hari ini dapat bermanfaat bagi ibu bapak saudara sekalian. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk yang mulia semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo